Halo semuanya, para penikmat cerita misteri dan horor. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini. Karena kisah kali ini akan membawa kalian ke dalam kegelapan hutan yang penuh rahasia dan teror yang tak terduga. Hutan itu begitu sunyi, seolah menyimpan rahasia yang tak terkatakan. Saat Rani dan Citra berdiri membeku di depan gubuk tua yang reot, kabut tebal melingkupi pohon-pohon tinggi, menutupi segala suara kecuali bisikan lemah yang melayang-layang dari celah dinding kayu yang retak. Sadil. Rani berbisik, suaranya bergetar, tangannya mencengkeram erat senter di genggamannya. Napasnya tersengal-sengal, terlihat jelas di udara dingin malam itu. Citra berdiri dekat di sampingnya, wajahnya pucat, tubuhnya kaku oleh rasa takut. Dari dalam gubuk, suara lirih terdengar, memohon dengan lemah. "Tolong!" Itu suara Sadil. Rani dan Citra memberanikan diri masuk ke dalam, hanya untuk menemukan Sadil terikat dan penuh luka. Tapi saat mereka berusaha membebaskannya, tanah di bawah mereka runtuh, menelan mereka ke dalam kegelapan bawah tanah. Ketika mereka bangkit dalam kebingungan dan ketakutan, pintu jebakan tertutup dengan keras, meninggalkan mereka terjebak dalam kegelapan yang mencekam. Dan suara Sadil yang familiar berubah menjadi dingin dan penuh ancaman. "Selamat datang di permainanku." Apa yang sebenarnya terjadi pada Sadil? Dan apakah Rani dan Citra bisa keluar dari permainan yang mematikan ini? Inilah horor sebelum bobo. Beberapa hari sebelumnya, Sadil, Rani, dan Citra memutuskan camping di pinggiran hutan lindung Alas Purwo di kota Banyuwangi. Ketiganya bersahabat dan sering melakukan aktivitas bersama. Selain karena mereka kuliah di fakultas yang sama di salah satu universitas negeri ternama di Surabaya, ketiganya juga memiliki ketertarikan yang sama dalam aktivitas alam bebas. Usai melewati ujian semester yang melelahkan, mereka ingin melepaskan kepenatan dengan refreshing sambil berkemah. Sadil mengusulkan hutan lindung Alas Purwo yang memiliki camping ground di pinggiran kota Banyuwangi. Rani dan Citra sepakat. Sadil, pemuda ceria dan pintar, selalu mampu menghidupkan suasana dengan candaan dan guyonannya. Sikap humorisnya membuatnya disukai oleh rekan-rekannya di kampus. Meskipun tak jarang sikapnya bisa berubah tiba-tiba menjadi pendiam dan misterius. Rani, mahasiswi tombau yang suka petualangan mulai dari naik gunung hingga panjat tebing, pandai bergaul, dan ahli bela diri. Sementara Citra, mahasiswi asal Bandung yang cantik dan pintar. Angin sepoi-sepoi dan kabut tipis menyambut kedatangan mereka di camping ground sore itu, menambah suasana sejuk yang menyelimuti hutan. Barisan pohon besar dan tinggi, seperti penjaga setia, mengelilingi jalan setapak yang hanya cukup untuk satu mobil. Saat mobil mereka melaju, jalanan yang sempit mengarahkan mereka menuju area perkemahan yang telah disiapkan pengelola, di mana beberapa mobil sudah parkir, menandakan kehadiran pengunjung lainnya. Tiba-tiba Sadil mengusulkan agar mereka mendirikan tenda agak lebih ke dalam hutan. Dia mengungkapkan bahwa dia tahu lokasi yang lebih indah dan tenang, jauh dari keramaian dan lebih dekat dengan keindahan alam asli. Rani dan Citra saling bertukar pandang mempertimbangkan tawaran Sadil, lalu akhirnya mengangguk setuju. Usai memarkirkan mobil, dengan penuh antusias mereka mempersiapkan perlengkapan untuk berkemah di lokasi yang diusulkan Sadil. Menurutnya, lokasi itu lebih terpencil dan indah. Dia belum mau memberitahukan detailnya untuk kejutan. Rani dan Citra membayangkan malam yang akan mereka lalui dalam kedamaian hutan yang seolah menyimpan rahasia. Mereka mulai menyusuri jalur yang mengarah ke dalam hutan Alas Purwo, ditemani suasana hutan yang dingin. Pohon-pohon besar dan rimbun berdiri kokoh di sepanjang jalan,
meneduhkan langkah mereka dengan kanopi hijau daun yang lebat. Suara gemercik air sungai yang mengalir lembut membaur dengan suara alam, menciptakan simfoni menenangkan. Sesekali, mereka mendengar kicauan burung-burung hutan yang ceria, serta desiran angin yang menggerakkan dedaunan. Di sepanjang jalur, terlihat rakun, kijang, dan marmot yang lincah bermain-main di antara semak-semak dan batu-batu besar, seakan-akan menyambut kedatangan mereka. Jalur naik turun bukit semakin dalam memasuki hutan. Sadil tampak sangat antusias. Wajahnya berseri-seri, dan matanya berbinar dengan semangat. Rani juga menunjukkan rasa senangnya. Sering berhenti sejenak untuk mengamati keindahan alam di sekitar mereka. Hanya Citra yang terlihat kelelahan, keringat membasahi wajah dan bajunya, meskipun udara di sekitar mereka cukup dingin. Langkahnya mulai melambat, tetapi dia berusaha mengikuti teman-temannya meskipun jelas bahwa ketahanan fisiknya mulai diuji oleh medan yang semakin menantang. Suasana hutan yang damai dan penuh kehidupan membuat perjalanan mereka semakin memikat dan menambah rasa petualangan dalam setiap langkah. Tiba di lokasi yang dimaksud Sadil, suasana hutan terasa begitu hidup dan alami. Mereka berdiri di tepi sebuah sungai kecil yang airnya jernih, mengalir pelan dengan suara gemericik yang menenangkan. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara air terjun yang membaur dengan angin sepoi-sepoi, menghembus lembut di antara pepohonan tinggi yang berdiri kokoh mengelilingi mereka. Di beberapa tempat, sinar matahari menembus celah-celah dahan dan kabut tipis, menciptakan pemandangan memukau dengan cahaya keemasan yang memantul di atas dedaunan basah. Suara burung-burung berkicau dari kejauhan, sementara tupai dan marmot terlihat berlarian di antara semak-semak, menambah kesan bahwa mereka benar-benar berada di tengah alam liar yang belum tersentuh. "Bagaimana? Indah kan?" tanya Sadil dengan senyum lebar sambil menurunkan carrier besar dari punggungnya. Tempat ini seakan menjadi rahasia kecilnya yang paling berharga. "Keren banget." Rani dan Citra hampir bersamaan menyuarakan kekaguman mereka. Mata mereka berkeliling menikmati keindahan yang tak disangka-sangka. "Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini, Sadil? Apa kamu sering ke sini?" Rani bertanya. Rasa penasaran tergambar jelas di wajahnya. Sambil mendirikan tenda dom dengan cekatan, Sadil menjawab singkat, "Waktu SMA, aku beberapa kali ke sini." Mereka sibuk menata area di sekitar tenda. Rani dan Citra menyiapkan peralatan memasak dan makan, sementara Sadil, dengan sikap yang sedikit lebih tenang dari biasanya, merapikan tenda lalu mengambil air untuk keperluan masak. Sesekali, Sadil pergi mencari kayu bakar di hutan dan kembali dengan memanggul cabang dan ranting pohon yang sudah mengering. Suara alam terus menyelimuti mereka, gemericik air sungai, suara burung dari kejauhan, dan angin yang menghembuskan aroma segar tanah hutan, menciptakan suasana yang begitu damai di tengah belantara alas Purwo. Malam hadir menyelimuti alas Purwo dengan kabut tipis yang bergerak pelan di antara pepohonan pinus yang menjulang tinggi, menciptakan suasana misterius dan magis. Api unggun yang dinyalakan Sadil menyala terang. Cahayanya memantul lembut di wajah mereka, sementara aroma kayu terbakar menyebar di udara malam yang sejuk. Di sekeliling mereka, suara hewan hutan mulai bersahutan, dari gemerisik dedaunan di semak-semak, hingga lengkingan burung hantu yang terdengar samar dari kejauhan. Hanya nyala api unggun yang menyala terang dan lampu tenda kecil yang menjaga tempat itu tetap hangat dan benderang, seolah melindungi mereka dari kegelapan hutan yang mendalam. Rani dan Citra duduk santai, menikmati kehangatan cangkir kopi yang mengepul di tangan mereka. Tawa kecil sesekali keluar saat mereka berbagi cerita tentang kampus dan insiden lucu bersama teman-teman. Obrolan ringan berubah menjadi diskusi yang lebih dalam saat mereka mulai berbicara tentang masa depan. Citra, dengan mata berbinar, menceritakan rencananya untuk kembali ke Bandung. Sementara Rani,
dengan senyum penuh semangat, berbicara tentang mimpinya untuk bekerja di perkantoran SCBD, Jakarta. Sadil, yang terlihat sibuk menjaga nyala api agar tetap hidup, sesekali menyela dengan candaan yang membuat mereka tertawa. "Hei, kalau kalian berdua sukses nanti, jangan lupakan pria kampung ini yang hanya bisa bikin api unggun," ucapnya sambil tertawa. Suasana semakin cair, dan setiap tawa yang tercipta membuat malam di hutan itu terasa hangat, seakan kebersamaan mereka mampu mengusir dingin yang merayap dari dalam kegelapan hutan. Udara dingin semakin menggigit kulit, mengalir lembut namun menusuk hingga ke tulang. Api unggun yang tadinya menyala terang mulai meredup, hanya sesekali melompatkan percikan api kecil sebelum perlahan menyusut. Cahaya redup itu tampak kalah oleh kegelapan hutan yang semakin pekat, seperti tirai hitam yang perlahan menelan mereka. Sadil, dengan gerakan mantap, berdiri dan meraih senter dari dalam tenda. "Aku cari kayu bakar tambahan," katanya singkat. Citra dan Rani, yang tengah menikmati kehangatan yang tersisa, mengingatkannya untuk berhati-hati. Sadil mengangguk ringan dan tanpa ragu melangkah menembus hutan yang gelap. Bayangannya cepat hilang di balik pepohonan rimbun. Waktu terasa berjalan lambat. Setelah sekitar 30 menit berlalu sejak Sadil pergi, hening malam tiba-tiba dipecahkan oleh suara aneh, seperti bisikan halus yang berasal dari dalam hutan. Citra, yang duduk terdiam, mendongak cepat. Telinganya menangkap suara samar yang seolah datang dari segala arah. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Rani, kamu dengar itu?" tanyanya, suara gemetar. Namun, Rani yang tombau dan selalu berusaha terlihat tangguh, hanya mengangkat bahu sambil tersenyum meremehkan. "Ah, cuma suara angin atau hewan-hewan di sekitar sini. Jangan bikin parno ah." Suaranya terdengar santai, nyaris tak peduli. Tapi, suara itu tak kunjung hilang. Semakin lama, semakin jelas. Bisikan bernada misterius, hampir seperti ada yang memanggil di antara pepohonan. Rani akhirnya menghentikan tawanya dan memiringkan kepala, mencoba mendengar lebih jelas. Alisnya sedikit terangkat, namun ia tetap mempertahankan sikap tak acuh. "Serius, Citra, ini pasti ulah si Sadil. Dia pasti mau ngerjain kita nih." Ia tertawa keras. Suara tawanya melawan atmosfer mencekam yang mulai menyelimuti mereka. Sementara itu, Citra tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang terus menghantui. Wajahnya pucat, dan senyum terpaksa yang muncul di wajahnya semakin hilang. Ia bergerak lebih dekat ke Rani, berusaha mencari perlindungan di balik sikap santai temannya. Meski Rani mencoba menenangkan keadaan dengan canda, Citra tahu ada sesuatu yang aneh malam itu, sesuatu yang lebih dari sekadar suara hutan atau lelucon iseng Sadil. Sadil muncul dari kegelapan dengan tumpukan cabang dan ranting di lengannya. Tanpa banyak bicara, ia langsung memasukkan potongan ranting kayu ke dalam tumpukan bara yang hampir padam. Api unggun yang tadinya meredup tiba-tiba kembali hidup, menjilat-jilat udara malam dengan nyala yang lebih terang. Rani, dengan tawa riang, segera menceritakan tentang suara aneh yang mereka dengar, mengejek Citra yang tampak sedikit ketakutan. Citra hanya tersipu malu, tak membantah saat Rani terus menggodanya. Sadil menanggapinya dengan senyum tipis dan tawa kecil, tapi sekejap tatapannya menghilang, seolah pikirannya berada di tempat lain. Rani dan Citra terlalu sibuk bercanda, tak menyadari bahwa sorot mata Sadil tampak kosong, tak seperti biasanya. Wajahnya tetap menatap api unggun, namun dalam diam, pikirannya berkecamuk, penuh dengan sesuatu yang tak terucapkan. Malam semakin larut, udara malam yang dingin mulai meresap ke tulang. Rani dan Citra memutuskan masuk ke dalam tenda,
menguap lelah dan tertawa kecil sebelum akhirnya menyerah pada rasa kantuk. "Kau tak ikut, Sadil?" tanya Citra setengah mengantuk. Sadil hanya menggeleng pelan, masih terpaku di depan api. "Gak, kalian duluan aja. Aku masih ingin di sini sebentar." Rani dan Citra tak berpikir panjang. Tubuh mereka sudah terlalu lelah. Suara angin malam dan kehangatan tenda segera membawa mereka ke alam mimpi. Sementara itu, Sadil tetap di tempatnya, duduk diam di depan api unggun yang terus menyala. Wajahnya tenggelam dalam bayangan cahaya api, seakan ada beban tak terlihat yang perlahan menghimpitnya. Entah pikiran apa yang sedang berputar dalam kepalanya. Di dalam tenda, Citra menggeliat dalam sleeping bag. Tubuhnya masih terasa kaku akibat dinginnya malam. Di sebelahnya, Rani masih terlelap dengan tenang, sesekali menarik napas dalam-dalam, menikmati sisa kehangatan. Citra melirik jam tangan. Sudah jam 10 pagi. Cahaya matahari musim panas seharusnya sudah menyusup ke dalam hutan, namun kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan alas purwo, menciptakan suasana yang kelam dan seolah enggan menyambut hari. Dengan lembut, Citra mengguncang bahu Rani. "Rani, bangun. Sudah pagi," bisiknya. Rani menggeliat sedikit, lalu membuka matanya perlahan, setengah sadar. Sudah jam berapa?" tanyanya malas, sambil meregangkan tubuhnya. Mereka berdua keluar dari tenda, disambut udara pagi yang segar namun sedikit suram. Kabut tipis menyelimuti hutan, dan gemercik air terdengar lembut di kejauhan, menambah ketenangan suasana pagi. Matahari sudah meninggi, tapi sinarnya terasa tertahan oleh lapisan kabut tebal, menambah kesan dingin dan tak bersahabat. Saat mereka berjalan menuju tenda Sadil, Citra membuka sedikit pintu tenda dan melihat sleeping bag Sadil masih membulat rapi, seolah pemiliknya masih terlelap di dalamnya. "Haruskah kita bangunkan dia?" Citra bertanya, nada suaranya setengah ragu. Rani menggeleng santai. "Biarkan saja. Mungkin dia baru tidur larut malam. Kita jalan-jalan dulu saja, biar dia istirahat." Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berjalan mengelilingi area perkemahan, menghirup udara segar dan menikmati pagi yang hening. Pohon-pohon tinggi di sekitar mereka berdiri diam. Udara yang mereka hirup seakan membawa rasa dingin dari malam sebelumnya, meski mentari musim panas mencoba menembus kabut. Namun, tanpa mereka sadari, di balik bayang-bayang pepohonan yang menjulang, sepasang mata memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Mata itu tajam, dingin, dan tak berkedip, seakan menunggu sesuatu. Mata itu tak sekadar mengintai, ia seperti mempelajari mereka, menyusun rencana dalam diam. Rani, yang biasanya cuek, tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah pepohonan dengan dahi berkerut. "Citra, kamu ngerasa ada yang aneh nggak?" Citra, yang tengah asyik mengamati kabut yang perlahan menipis, menoleh. "Aneh gimana?" Rani diam sejenak, mencoba mendengarkan. Tak ada suara selain gemerisik daun dan sesekali bunyi burung hutan. "Perasaanku mengatakan kita sedang diawasi. Tapi, entahlah," jawabnya. "Mungkin cuma perasaanku saja." Mata itu tetap tak bergerak, menunggu dengan sabar seakan siap keluar dari balik pepohonan kapan saja. Kabut mulai bergerak seperti bayangan yang mengelilingi mereka, dan keheningan pagi yang tadinya terasa damai kini berubah menjadi sesuatu yang mencekam. Menjelang siang, suasana di hutan alas purwo mulai berubah. Langit yang tadinya cerah perlahan-lahan tertutup awan kelabu, dan sinar matahari yang lemah mulai memudar di antara pepohonan raksasa yang membentuk dinding alami hutan. Kabut tipis yang sebelumnya menggantung di antara batang-batang pohon kini semakin tebal,
melingkupi sekeliling dengan atmosfer yang tak ramah. Angin bertiup pelan seolah hutan sedang menahan napas, menunggu sesuatu. Akhirnya, Citra dan Rani kembali ke tenda. Mereka menemukan Sadil sudah duduk di depan api unggun, bertelanjang dada hanya mengenakan celana boxer, wajahnya kosong tanpa ekspresi. Tangannya sibuk memotong-motong ranting kayu, lalu dengan perlahan memasukkannya ke dalam api yang mulai menyala kembali. Suara kayu yang retak dan terbakar sesekali memecah keheningan. Namun ada sesuatu yang tidak biasa pada Sadil. Sekilas, Citra menatapnya dengan rasa heran, tapi Rani tidak memperhatikan. Dia terlalu sibuk menyiapkan kopi. Hari yang mereka lalui penuh dengan aktivitas. Mereka berkeliling hutan, berjalan menyusuri jalur-jalur yang jarang dilalui manusia, hingga berakhir di sungai jernih tempat mereka mandi, merasakan dinginnya air yang menyegarkan tubuh. Tawa dan canda mereka membaur dengan suara gemericik air, membuat suasana terasa hangat dan menyenangkan. Sore menjelang malam, suasana berubah drastis. Langit yang tadinya kelabu berubah semakin gelap, seperti kain hitam yang menutup rapat-rapat hutan. Gumpalan kabut tebal mulai merayap, menyelimuti pepohonan dan membuat pandangan semakin terbatas. Udara malam mulai terasa menusuk, membawa rasa dingin yang berbeda dari sebelumnya. Saat Citra dan Rani kembali ke tenda, mereka tak bisa mengabaikan perubahan suasana. Gelap malam yang menyelimuti hutan terasa lebih pekat daripada malam sebelumnya. Pohon-pohon yang tinggi dan rindang, biasanya hanya tampak seperti bayangan, kini seolah bergerak perlahan dalam kabut tebal. Bayangan mereka memanjang, seakan-akan mengikuti dari balik kegelapan. Citra mencoba mengalihkan pikiran dengan menyiapkan makan malam, namun jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Sementara Rani yang biasanya tombow dan santai, mulai merasakan ketegangan yang tak biasa. Matanya sesekali menatap ke arah Sadil yang kembali berdiam di depan api unggun yang hanya mengeluarkan asap. Tampak tenang, namun ada kegelapan dalam tatapannya yang tidak bisa dijelaskan. "Sadil, kau baik-baik saja?" tanya Rani, mencoba mencairkan suasana. Sadil tidak langsung menjawab. Dia hanya memandangi api dengan intens, sebelum akhirnya menjawab, "Ya, aku baik." Namun, suaranya datar, kosong, seolah-olah hanya sebuah gema yang tidak bermakna. Angin malam bertiup lebih kencang, membuat suara dedaunan berdesir seolah membisikkan rahasia hutan. Gelap mulai menyelimuti mereka sepenuhnya. Suara-suara alam yang biasanya menenangkan kini terdengar lebih menyeramkan. Jauh di dalam hutan, angin berhembus seolah berbisik, tetapi tidak ada yang bergerak. Hanya keheningan yang terasa seperti jaring tebal yang siap menyergap mereka kapan saja. Sadil kembali mengambil senter dari dalam tenda dan mengenakan topi gunungnya. "Aku akan ambil kayu bakar," katanya singkat, sebelum memasuki kegelapan hutan dengan langkah tegas. Rani dan Citra ingin ikut, tetapi Sadil menolak dengan alasan dia tidak ingin membuang waktu mencari kayu jika mereka ikut. Setelah Sadil pergi, Rani dan Citra duduk di dekat tenda, saling bertukar cerita untuk mengusir rasa bosan. Mereka telah menyiapkan makan malam, tetapi api unggun yang mereka harapkan untuk menghangatkan suasana telah padam karena kekurangan kayu bakar. Suasana menjadi dingin, dengan kabut yang semakin menebal, menambah rasa tidak nyaman. Waktu berlalu, suasana hati mereka mulai berubah. Sudah 2 jam sejak Sadil masuk ke hutan, namun dia belum juga kembali. Rani dan Citra mulai merasakan kegelisahan yang meningkat. Rani mencoba untuk tetap tenang, tetapi tatapannya sering tertuju ke dalam hutan gelap, khawatir jika terjadi sesuatu pada Sadil. "Citra,
yang biasanya tidak mudah panik, terlihat gelisah. Sesekali memeriksa jam tangannya dan menghela napas berat. "Ada yang tidak beres," kata Rani, suaranya penuh kekhawatiran. "Dia sudah lama sekali." Citra mengangguk setuju, namun tidak tahu harus berbuat apa. Kabut semakin tebal, malam semakin larut. Rasa takut Rani dan Citra semakin nyata. Rani berdiri dan mulai melangkah mondar-mandir di dekat tenda. "Kita harus mencari dia," katanya akhirnya. Wajahnya menunjukkan keputusasaan. Citra, yang tadinya berusaha tenang, akhirnya setuju. "Aku ikut." "Kita tidak bisa hanya menunggu," ujarnya dengan suara yang sedikit bergetar. Mereka berdua mengambil senter dan memeriksa perlengkapan mereka sebelum memasuki hutan. Cahaya senter yang lemah berkelip-kelip di antara pepohonan, namun kabut tebal menyerap sebagian besar sinar mereka. Suara malam hutan mulai menyelimuti mereka. Suara gemerisik dedaunan, gelegar burung malam, dan desiran angin yang seolah berbisik melalui ranting-ranting pohon. Mereka berjalan menembus jalur yang telah dilalui Sadil. Semakin jauh ke dalam hutan, suasana semakin mencekam. Bayangan pohon-pohon besar menciptakan pola-pola aneh di tanah yang gelap. Rani dan Citra merasakan dingin yang lebih tajam, dan rasa takut yang menggelayuti mereka membuat setiap suara dari hutan terasa lebih mengancam. Rani mencoba bersikap berani, tetapi setiap kali angin berdesir atau ranting patah di kejauhan, dia langsung menoleh dengan cepat. Citra, meskipun berusaha menunjukkan keberanian, tampak semakin gelisah. "Kita harus terus maju," katanya, berusaha menenangkan diri sambil mengarahkan senter ke depan. Namun, kabut di sekitar mereka semakin menebal, seolah menghambat pandangan mereka dan menyembunyikan sesuatu di dalam kegelapan. Mereka terus melangkah dengan penuh ketegangan, dan setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka dalam diam. Ketika mereka mencapai sebuah area terbuka di dalam hutan, mereka berhenti sejenak. Di tengah-tengah kegelapan, mereka bisa melihat secercah cahaya tergeletak di tanah, berkilau samar dalam cahaya senter mereka. "Sadil!" teriak Rani sekali lagi. Suaranya menggema di antara pepohonan, namun hutan tetap membisu. Kecemasan mulai melanda mereka berdua. Saat berjalan lebih dalam, cahaya senter mereka menembus kabut dengan susah payah, hanya menerangi beberapa langkah di depan. Mereka semakin mendekat ke sumber cahaya redup yang terlihat samar. Di sana, tergeletak senter Sadil, separuh tertimbun dedaunan dan lumpur. Rani membungkuk memungutnya. Tangannya bergetar. "Citra, ini senter Sadil," bisik Rani dengan nada panik, meski dia sudah tahu Citra juga bisa melihatnya. Citra menatap senter itu dengan wajah tegang. Kenapa dia meninggalkannya di sini? Atau terjatuh? Atau gumamnya? Rasa takut mulai menyelimuti. Mereka saling bertukar pandang, tak tahu harus berbuat apa. Rani mengarahkan cahaya senter ke sekeliling mereka, memperhatikan lebih detail. Di sana, tepat di tempat mereka berdiri, daun-daun dan ranting berserakan seolah-olah telah diinjak atau didorong keras. Semak-semak tampak rusak, seperti ada sesuatu yang bergulat di antara mereka. Rani merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. "Lihat ini, sepertinya ada perkelahian di sini," bisiknya pelan. Suaranya hampir tak terdengar karena rasa takut yang semakin menghimpit. Citra menelan ludah, menatap tanda-tanda aneh di sekitar mereka. Bekas-bekas di tanah seolah menceritakan sesuatu telah menimpa Sadil. Namun mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Ini bukan hal yang biasa. Mungkin Sadil terluka," kata Citra dengan suara tegang, mencoba mencari penjelasan logis meskipun nalurinya mengatakan sesuatu yang jauh lebih buruk telah terjadi. Kabut semakin tebal,
membuat pandangan semakin terbatas. Udara yang tadinya segar kini terasa berat dan lembab. Suara hutan yang semula hanya angin dan daun bergesekan kini terasa lebih hidup, seperti ada yang mengintai di kejauhan. Rani mulai merasakan ketegangan semakin mencekik. Setiap gerakan kecil dari sekitar mereka membuat bulu kuduknya meremang. Suara langkah kaki mereka sendiri terasa seperti bunyi yang salah, terlalu keras di tengah keheningan hutan. Citra, kita harus menemukan dia sekarang. Aku punya firasat buruk. Rani memegang erat senter Sadil, seolah benda itu bisa memberi mereka perlindungan. Citra mengangguk. Wajahnya mulai pucat. Mereka terus melangkah lebih dalam, meskipun rasa takut terus menghantui pikiran mereka. Di dalam hati, mereka tahu hutan ini bukan hanya menyimpan rahasia alam, tetapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang mungkin telah menunggu mereka. Ketegangan semakin meningkat. Mereka merasa semakin tertekan oleh kegelapan dan rasa takut yang semakin mendalam. Mereka tahu mereka harus mencari lebih dalam lagi, tetapi ketidakpastian dan bahaya yang mungkin mengintai di dalam kabut membuat mereka semakin cemas. Saat mereka melanjutkan pencarian, kesadaran akan ancaman yang tak terlihat mengintai di balik kabut semakin kuat. Setiap langkah terasa seperti sebuah perjalanan menuju sesuatu yang tidak mereka mengerti. Sesuatu yang bisa jadi jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Mereka terus melangkah mengikuti arah cahaya senter, berusaha menembus kegelapan yang semakin pekat, diiringi kabut tebal yang menggantung seperti tirai misterius. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengintai di antara bayang-bayang pohon. Mendadak, kaki Rani tersangkut sesuatu. Jantungnya berdegup kencang. Dia menahan napas dan perlahan mengarahkan senter ke bawah. Cahaya senter menyoroti tanah basah yang penuh dedaunan. Topi rimba Sadil. Darah Rani seolah berhenti mengalir. Dengan tangan gemetar, dia membungkuk mengambil topi itu. Sekilas terasa dingin, seolah-olah benda itu baru saja tergeletak di sana. Ini topi Sadil, bisiknya nyaris tak terdengar. Suaranya serak di tengah keheningan hutan yang mencekam. Citra menatapnya, wajahnya pucat pasi, mata membelalak dalam ketakutan. Sesuatu terjadi pada Sadil, lanjut Rani dengan suara bergetar, mencoba menahan rasa takut yang mulai merayap dalam dirinya. Citra menelan ludah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Apa yang terjadi? Rani? Kita harus pergi dari sini. Suaranya terputus saat dari kejauhan, di tengah gulungan kabut yang semakin tebal, terlihat seberkas cahaya kecil dalam kegelapan. Rani! Citra mencengkeram lengan Rani. Napasnya tersengal. Angin dingin berhembus tiba-tiba, membawa desis lembut yang menusuk hingga tulang. Rani terdiam, tak mampu mengalihkan pandangannya dari titik cahaya itu. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang menunggu. Dia menarik napas panjang dan melangkah maju, diikuti Citra dari belakang. Suara langkah kaki mereka nyaris tenggelam oleh gemerisik angin yang berhembus kencang di antara pepohonan. Mereka semakin mendekat. Langkah kaki terasa berat seperti dikunci oleh rasa takut. Namun ada dorongan tak terjelaskan dari rasa penasaran yang tak mampu mereka abaikan. Cahaya kecil itu berkedip-kedip dari celah-celah kayu lapuk. Semakin dekat, hingga akhirnya di depan mereka berdiri sebuah gubuk tua. Dindingnya terbuat dari kayu, tampak rapuh, seperti akan runtuh jika disentuh. Dari balik celah-celah kayu itu, cahaya redup mengintip, nyaris tenggelam di telan kegelapan malam dan tebalnya kabut. Citra tertegun, tubuhnya bergetar hebat. Rani hanya menatap gubuk itu tajam, perasaannya bergolak. Ada sesuatu di dalam sana.
Sesuatu yang harus mereka ketahui. Terbersit niat ingin meninggalkan tempat itu. Tapi bagaimana jika Sadil ada di dalam? Saat itulah, dari balik dinding kayu terdengar sesuatu. Perlahan, sayup-sayup, terdengar suara. Rani menajamkan pendengarannya. Suara rintihan. Suara yang begitu lemah. Seolah berasal dari seseorang yang berjuang untuk berbicara meski tercekik. Suara itu terputus-putus. Namun semakin lama semakin jelas. Seperti suara Sadil. Jantung Rani berdegup kencang. Sementara Citra merasa darahnya membeku. "Rani, kau dengar itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Rani tak menjawab, hanya menatap Citra dengan pandangan kosong. Seolah pikirannya sedang berperang antara lari atau membuka pintu gubuk itu. Suara rintihan terus terdengar. Lebih jelas sekarang, menggema di antara hembusan angin malam yang dingin. Suara itu bergetar di udara, menembus keheningan, dan semakin kuat. Wajah Rani memucat, dan Citra mulai mundur perlahan. Matanya tak lepas dari pintu gubuk yang bergetar lembut seperti diseret angin. "Rani!" Suara Citra terdengar seperti bisikan terakhir. Langkah mereka terasa semakin berat ketika mendekati pintu gubuk tua itu. Seolah-olah udara di sekitarnya semakin menekan. Suara rintihan terdengar semakin jelas, mengiris keheningan malam. Tidak ada keraguan lagi. Itu suara Sadil. Rani berhenti di depan pintu, mengulurkan tangannya yang gemetar. Pintu kayu tua itu bergemeretak pelan saat disentuh. Seolah menolak untuk dibuka. Dengan hati-hati, Rani mendorong pintu kayu yang tak tertutup rapat. Decitan panjang terdengar, menusuk kesunyian seperti jeritan yang terpendam selama bertahun-tahun. Pintu itu terhenti sebelum terbuka sepenuhnya, terhalang sesuatu di dalam. Cahaya remang-remang dari dalam gubuk membias keluar, menciptakan bayangan menyeramkan di sekitar mereka. Napas Citra terdengar semakin berat. Ketakutan. Rani menggertakkan giginya, menekan rasa takut yang semakin mendesak, dan mendorong pintu lebih kuat hingga terbuka penuh. Senternya langsung diarahkan ke dalam, menembus kegelapan yang pekat. Apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. "Sadil!" Teriakan Rani dan Citra hampir bersamaan, menggema dalam ruang sempit itu. Cahaya senter menyoroti sosok Sadil yang terbaring di salah satu sudut gubuk. Tubuhnya terikat dengan tali kasar. Kedua tangan dan kakinya terikat tak berdaya. Kain kumal membungkam mulutnya, membuat rintihan terdengar tercekik, penuh penderitaan. Wajah Sadil nyaris tak bisa dikenali, penuh lebam dan memar yang menghitam. Darah segar mengalir perlahan dari luka di pelipisnya, bercampur dengan tanah kotor yang menempel di wajahnya. Tubuhnya tergeletak di atas tumpukan dedaunan, seolah dia telah dilempar begitu saja di sana seperti sampah. Matanya yang terpejam berusaha membuka sedikit, mencoba menangkap sosok Rani dan Citra yang kini berdiri terpaku di ambang pintu. Di depannya, tumpukan daun tebal berserakan di lantai gubuk yang retak, seperti tanda bahwa ada sesuatu yang baru saja diseret atau dibuang. Udara di dalam gubuk terasa pengap dan berbau busuk, seperti campuran debu dan darah. Sadil mencoba bergerak, namun tubuhnya terlalu lemah. Rintihan tertahan keluar dari balik kain di mulutnya. Suaranya menyayat hati. Rani terpaku di tempat. Tubuhnya terasa kaku, sementara Citra mundur setengah langkah, terengah-engah dalam ketakutan yang mencengkeram. "Rani, apa yang kita lakukan sekarang?" Suara Citra bergetar, hampir tak terdengar, sementara mata mereka masih terpaku pada sosok Sadil yang terikat, terluka, dan tak berdaya. Rani melangkah hati-hati memasuki gubuk.
Tiap langkahnya diiringi derit lantai kayu tua yang seakan siap runtuh kapan saja. Citra, meski ketakutan, tak punya pilihan selain mengikuti dari belakang. Napasnya tersengal dalam cengkeraman teror. Senter mereka menyorot lurus ke arah Sadil yang tergeletak tak berdaya di atas tumpukan dedaunan. Cahaya bergetar di tangan Rani, seolah ikut merasakan ketakutan yang menjalar ke seluruh tubuh mereka. Mereka semakin mendekat. Suara derak dedaunan kering yang terinjak menambah tegangnya suasana. Saat jarak mereka hanya setengah meter dari Sadil, tumpukan dedaunan yang mereka injak tiba-tiba terlepas. Rani dan Citra terperosok lalu terjatuh ke bawah dan menghantam lantai tanah yang keras di bawah. Jeritan mereka bergema dalam kegelapan, disertai bunyi dentingan senter yang ikut jatuh dan nyaris padam. Cahayanya meredup perlahan. Keduanya tergolek tak berdaya. Tubuh mereka terasa sakit akibat benturan. Mata mereka perlahan mengikuti arah cahaya senter yang tersisa, mengungkapkan kengerian yang baru. Mereka terjebak dalam lubang yang dalam, menyerupai penjara bawah tanah. Barisan jeruji besi yang berkarat mengurung mereka di ruang sempit dan gelap. Dinding-dinding tanah lembab seakan menekan, membuat udara terasa pengap, sulit bernapas. Dari atas, terdengar suara langkah kaki di atas lantai kayu. Pelan tapi jelas, disusul suara berat, tutup jebakan ditarik kembali. Suara itu diiringi derit lantai kayu yang tertutup rapat. Napas Rani tertahan, sementara Citra mulai terisak. Tak mampu lagi menahan teror yang mencengkeram hatinya. Rani. Apa yang terjadi? Suara Citra terdengar bergetar. Rani memandang ke atas. Namun tidak ada apa-apa lagi selain kegelapan. Suara rintihan Sadil yang tadinya menggema di dalam gubuk kini telah hilang. Hening. Hanya suara langkah kaki di atas yang perlahan menjauh. Semakin lama semakin tak terdengar. Rani menggigit bibirnya. Matanya berkeliling mencari jalan keluar. Tapi yang ia lihat hanyalah jeruji besi dan kegelapan yang menelan mereka. Apakah mereka membawa Sadil? Bisikan Citra terdengar lemah. Rani tak bisa menjawab. Mereka berdua terperangkap dalam gelap. Kegelapan dan hawa dingin bercampur bau tanah basah semakin menekan Rani dan Citra yang duduk terpuruk di sudut ruang penjara itu. Suara napas mereka terdengar lirih, terputus-putus dalam ketidakpastian. Senter yang mereka miliki semakin meredup. Sinarnya nyaris tak mampu menembus pekatnya kegelapan. Jeruji besi dengan gembok besar seolah mengurung dan menutup segala upaya mereka untuk keluar. Citra mencoba menggoyang-goyangkan gembok itu sekali lagi. Namun sia-sia. Kekuatannya sudah habis. Hanya desahan frustrasi yang tersisa. Sementara Rani, matanya terpaku pada dinding tanah yang melingkupi mereka, berharap menemukan celah yang tak ada. Udara semakin sesak. Aroma busuk tanah bercampur kelembaban menggantung di udara, membuat kepala mereka semakin pusing. Ketika semua terasa sia-sia, tiba-tiba, dari kegelapan yang mematikan harapan, muncul seberkas cahaya. Semula kecil, namun perlahan membesar, menyinari ruangan sempit itu dengan redup yang meresahkan. Mata Rani melebar, hatinya berdebar tak karuan. Citra mencengkeram lengan Rani, tubuhnya menggigil antara harapan dan ketakutan. Cahaya itu semakin dekat. Langkah-langkah berat terdengar mengiringinya. Di depan mereka, berdirilah Sadil. Rani dan Citra seketika berdiri, mendekat ke jeruji besi, tak percaya apa yang mereka lihat. Sadil berdiri terpaku. Obor di tangan kirinya memancarkan cahaya yang menyinari wajahnya. Wajah penuh luka lebam. Darah segar mengalir dari pelipisnya, membasahi sebagian wajahnya. Tetesan darah itu mengalir pelan, menyatu dengan ekspresi dingin dan kosong di matanya. Wajah Sadil menggambarkan penderitaan luar biasa. Tangannya gemetar memegang obor,
Napasnya terdengar seperti desahan orang yang kelelahan setelah bertarung mati-matian. "Sadil, syukurlah kamu selamat," Rani berkata. Suaranya bergetar di antara kelegaan dan rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. "Iya, keluarkan kami dari sini." Citra menimpali. Nadanya putus asa. Namun, Sadil tetap diam seperti tak mampu berbicara. Ia perlahan merogoh kantong celananya untuk mengambil sesuatu. Tiba-tiba, secara refleks, Sadil menghantam wajah Rani yang berada di antara dua jeruji besi dengan kepalan tangannya. Rani terjerembab keras ke dinding, tubuhnya terhempas tanpa daya, lalu jatuh tak sadarkan diri. Citra menatap tak percaya. Matanya melebar, seluruh tubuhnya membeku. Otaknya berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Sadil, teman mereka, sosok yang selama ini ia percayai, telah melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. "Sadil." Citra tergagap. Kata-kata tak sanggup keluar. Hanya napas terputus yang memenuhi udara. Tangannya menutupi mulut, berusaha meredam teriakan yang nyaris pecah dari tenggorokannya. Apa yang baru saja dilihatnya? Apa yang Sadil lakukan pada Rani? Sadil, tanpa ekspresi, merogoh kantong celananya dan mengeluarkan kunci. Ia memutar gembok dengan tenang, seolah semuanya telah diatur dengan sempurna. Suara klik yang tajam terdengar begitu jelas di tengah keheningan yang mencekam. Sebelum Citra bisa berpikir atau bertindak, tangan kekar Sadil sudah mencengkeram lengannya dengan keras, menghentakkannya dari tempatnya berdiri. "Ah, apa yang kau lakukan?" Citra meronta, berusaha melepaskan diri, tapi kekuatan Sadil terasa tak terbayangkan. Rasa takut yang menjalar di seluruh tubuhnya hampir melumpuhkan, sementara kengerian menyelimuti pikirannya. Sadil menyeretnya keluar. Langkah-langkah mereka menggema di lorong sempit yang terasa semakin menyempit. Dindingnya seolah menekan dari segala arah. Citra berjuang, mencoba meraih sesuatu, apa saja, tapi genggaman Sadil tak memberikan ampun. Setiap upaya untuk melepaskan diri sia-sia, seperti melawan bayangan yang tak bisa dijangkau. Lorong itu terasa tak berujung. Bau lembab bercampur keringat dan darah memenuhi udara. Citra bisa merasakan detak jantungnya menggila di dadanya, seolah mencoba memompa rasa takut yang semakin menyesakan. Sadil terus menyeretnya dengan paksa tanpa mengucap sepatah kata pun. Mereka tiba di sebuah ruangan yang lebih besar, mirip sebuah kamar tidur. Dalam balutan ketakutan yang menusuk hingga ke tulang, Citra berusaha memahami apa yang ia lihat. Suasana ruangan itu jauh dari yang ia bayangkan. Bukan penjara, melainkan kamar yang terasa begitu pribadi. Sebuah dipan kayu berdiri di sudut dengan selimut terlipat rapi di atasnya. Di sampingnya, terdapat meja kayu dengan lentera yang berkelap-kelip, menerangi setiap sudut dengan cahaya samar. Citra menelan ludah. Matanya terus bergerak liar ke sekeliling. Jantungnya berdetak semakin cepat, sampai pandangannya jatuh ke dinding yang berada di samping meja. Seketika, napasnya terhenti. Di dinding itu, berjejer foto-foto wanita, tertempel tak beraturan. Citra merasakan darahnya berdesir tajam, semakin dingin saat dia menyadari bahwa dia mengenali beberapa wajah itu. Wanita-wanita dari kampus mereka. Wanita-wanita yang sudah lama tak terlihat. Hilang tanpa jejak. Namun, yang membuat Citra hampir tak mampu berdiri adalah dua foto yang berada tepat di tengah dinding. Foto Rani dan fotonya sendiri. Di antara barisan wajah-wajah itu, potret mereka tertancap belati yang menembus langsung ke dahi foto-foto tersebut. Belati itu terlihat seolah menusuk hingga ke dalam hati Citra. Tenggorokannya tercekat, dan tubuhnya mulai gemetar tanpa terkendali.
Dia tak sanggup berkata-kata. Matanya tak bisa berpaling dari pemandangan itu. Jadi, ini kau, Sadil, bisiknya. Hampir tak terdengar. Kenyataan yang menamparnya seperti badai yang tak terduga. Teman yang selama ini ia percayai, orang yang selalu tampak normal, yang suka melucu dan pandai bergaul, ternyata adalah seorang psikopat. Predator yang tanpa ampun menghabisi wanita-wanita kampus. Sadil berdiri di depannya dengan tatapan dingin dan senyum tipis yang menakutkan. Citra tak bisa lagi mengelak dari kebenaran. Orang yang selama ini ia anggap sahabatnya ternyata adalah monster yang bersembunyi di balik topeng manusia. Sadil mengambil tali dan mengikat tangan serta kaki Citra, lalu menggantungnya di tali yang sudah terpasang di salah satu sudut ruangan. Sadil duduk di kursi kayu dengan gerakan yang lambat tapi penuh kontrol. Ketika dia menarik kaosnya melewati kepala, tubuhnya terlihat tanpa cacat, tanpa bekas luka. Semua lebam dan darah di wajahnya hanyalah rekayasa. Trik sederhana untuk membodohi Citra dan Rani, membuat mereka percaya bahwa dia juga korban. Tapi sekarang, dalam ruangan yang terasa semakin sempit oleh napas ketakutan Citra, lelaki jahat ini merasa bebas, tanpa perlu lagi memainkan peran palsu. Suara Citra yang tersengal dalam tangis, serak dan putus asa, seakan menjadi alunan musik bagi telinga Sadil. Setiap desahan kepedihan dari bibir Citra hanya menambah kenikmatan yang merayap dalam dirinya, menggetarkan seluruh tubuhnya dengan sensasi yang ia nikmati sepenuhnya. Sebuah senyum mengembang di wajah Sadil, sebuah senyum dingin, tanpa jiwa, seperti bayangan tajam yang menghantui di balik sorot matanya. Sadil bangkit perlahan, berjalan menuju dipan, lalu berbaring seolah waktu berhenti untuknya. Matanya memandangi Citra yang sedang tergantung dalam ketidakberdayaan. Setiap helaan napas Citra, setiap rengekan, dan permohonan yang tercekik, seperti embusan api kecil yang terus menyulut rasa puas dalam dada Sadil. Dia memejamkan matanya, bukan untuk tidur, melainkan untuk sepenuhnya meresapi aroma ketakutan yang memenuhi ruangan. Rasa nikmat itu membanjiri pikirannya, menyebar ke setiap sudut kesadarannya, seperti candu yang tak terpuaskan. Perlahan, Sadil bangkit dari dipan. Dia mendekati meja sambil menatap foto-foto wanita yang telah dihabisinya. Tangannya bergerak mengambil belati yang tertancap di foto Citra. Sadil memutar badan dan berjalan mendekati Citra yang semakin ketakutan. Jeritannya memenuhi ruangan. Sadil semakin merasakan kenikmatan luar biasa. Senyum kepuasan senantiasa menghiasi bibirnya. Perlahan, belati yang dipegangnya didekatkan ke leher Citra. Ujung belati yang tajam mengiris leher Citra. Darah menetes perlahan. Ujung belati seakan menari-nari di wajah dan tubuh Citra. Leze. Jangan, Sadil. Aku takut. Suara Citra terdengar parau, putus asa, dengan tangis yang tak lagi bisa dibendung. Namun, alih-alih tersentuh, rintihan Citra justru bagaikan angin yang menyulut bara api dalam diri Sadil. Setiap kata, setiap nada kepedihan, menambah gelombang kenikmatan yang menjalar dari ujung kakinya hingga ke seluruh tubuh, seolah memompa darah dengan intensitas yang tak terlukiskan. Sadil mengerjap perlahan. Matanya yang tajam kini bersinar penuh keganasan, seperti predator yang menikmati jeritan mangsanya. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, mendekati Citra, seakan ingin lebih dekat dengan penderitaan yang ia ciptakan. Sesekali, lidahnya menjulur keluar, membasahi bibirnya dengan gerakan lamban, hampir sensual, mengisyaratkan kenikmatan yang lebih dalam daripada sekadar kemenangan fisik. Tatapan matanya tidak pernah lepas dari Citra, yang kini menggigil dalam ketakutan. Setiap air mata yang jatuh dari wajah Citra,
Setiap isakan lemah yang keluar dari mulutnya adalah hiburan bagi Sadil. Napas Citra yang tersengal bagaikan simfoni kematian yang menyempurnakan rasa puas Sadil. Dia menikmati momen itu dengan intensitas seperti arus listrik yang mengguncang dirinya, memuaskan dahaga yang tak pernah sepenuhnya terpuaskan. Ayo, teruslah menangis. Sadil berbisik dengan suara yang serak namun penuh kontrol, seolah-olah sedang mengundang Citra untuk semakin terpuruk. Dia menikmati pemandangan itu dengan buas. Matanya seolah membakar dengan sorot kelam yang hanya dimiliki oleh jiwa yang tenggelam dalam kegilaan. Setiap detik penderitaan Citra laksana hormon yang menambah kedalaman kenikmatannya, membuatnya semakin haus akan lebih banyak lagi. Tiba-tiba, Sadil berhenti. Matanya menyipit seolah ada sesuatu yang mendadak menyentak pikirannya. Sebuah kilatan kegilaan melintas, dan fantasinya berkembang semakin liar. Dengan gerakan mendadak, dia meraih lentera yang tergeletak di atas meja. Cahaya kekuningannya bergetar lemah di tangan Sadil saat ia berjalan cepat keluar ruangan, menuju penjara di mana Rani masih terkurung. Setiba di sana, pandangan Sadil tertuju pada Rani yang terbaring lemah di lantai. Wajahnya yang semula penuh hasrat kini dipenuhi kesadisan. Dia segera membuka gembok dengan tangan bergetar tak sabar, lalu menarik pintu jeruji besi dengan bunyi decitan tajam yang merobek keheningan. Saat tangan Sadil nyaris menyentuh tubuh Rani, tiba-tiba Rani bangkit dengan gerakan mengejutkan. Tendangannya menerjang Sadil dengan kekuatan tak terduga. Sadil terjungkal ke belakang. Kepalanya membentur jeruji besi dengan keras. Sebelum dia bereaksi, Rani sudah berdiri di atasnya, menghantamkan kakinya tepat ke selangkangan Sadil. Jeritan tertahan keluar dari mulutnya. Tubuhnya menggeliat dalam kepedihan tak terperi, memegangi selangkangannya sambil berguling kesakitan. Tak membuang waktu, Rani menyambar lentera dari tangan Sadil yang terkulai dan berlari secepat mungkin menyusuri lorong gelap yang entah akan membawanya kemana. Suara langkah berat dan napas kasar terdengar dari belakang. Sadil, meskipun dalam kesakitan, berusaha mengejarnya. Rani berlari lebih cepat. Tak ada waktu untuk berpikir. Hanya ada satu tujuan: kabur. Rani berhasil menemukan pintu keluar terowongan yang ternyata terletak tak jauh dari tempat mereka berkemah. Napasnya tersengal, panik merayap di tengkuknya saat ia melesat secepat kilat, berharap mencapai tenda untuk mengambil ponsel dan menghubungi petugas keamanan. Namun, belum sempat tiba di tenda, sebuah hentakan keras menghantam tubuhnya dari samping. Sadil, dengan mata liar penuh kebencian, muncul dari balik semak-semak. Dia sudah memahami seluk-beluk hutan ini, memastikan Rani tidak akan lolos dengan mudah. Tubuh Rani terpental ke dalam semak berduri, merasakan perih di lengannya. Sebelum ia sempat bangkit, Sadil sudah berdiri di atasnya, mengayunkan belati yang terhunus di tangannya. Rani, meski terkejut, segera sigap. Insting bela dirinya terpicu, dengan cepat menghindari belati yang hampir menghantam wajahnya. Terjadilah perkelahian sengit. Kedua tubuh mereka saling beradu dengan keras. Terdengar erangan dan napas terengah-engah. Sadil membabi buta menyerang, sementara Rani berusaha menangkis dan mencari celah untuk membalas. Dia tahu, satu kesalahan bisa berakibat fatal. Di tengah pertempuran itu, lentera yang tadinya digenggam Rani terlempar jauh, menghantam tanah dan pecah, memercikan api kecil di antara daun-daun kering yang mengelilingi mereka. Rani sempat melirik api yang mulai menjalar, namun fokusnya tak bisa lepas dari Sadil yang terus menyerangnya tanpa ampun. Sebuah pukulan berhasil mendarat di perut Rani, membuatnya terhuyung ke belakang, tapi ia bertahan. Kobaran api mulai membesar di sekeliling mereka,
disertai angin yang menderu, meniupkan panas dan asap yang membuat napas semakin berat. Suasana menjadi kacau. Sadil, yang sudah berhasil melumpuhkan Rani, tersentak oleh api yang kini mulai membakar semak-semak di sekitarnya. Wajahnya berubah panik, kebingungan merayap di matanya. Rani, melihat kesempatan itu, mengerahkan sisa tenaga terakhirnya. Dengan satu gerakan cepat, dia membanting tubuh Sadil ke tanah dengan keras, membuat pria itu terjengkang dan kehilangan keseimbangan. Tanpa membuang waktu, Rani bangkit dan melesat secepat mungkin, berlari menyusuri jalan yang mereka lewati saat tiba di hutan kemarin. Asap tebal mengepul di belakangnya, sementara suara ranting-ranting yang terbakar dan dedaunan kering yang tersulut api semakin menambah ketegangan di udara. Di kejauhan, Sadil yang kebingungan hanya bisa menatap kobaran api yang semakin membesar sebelum akhirnya dia berlari ke arah dalam hutan, menembus kegelapan tanpa tujuan yang jelas. Sosoknya segera menghilang di balik pepohonan, seperti bayangan yang lenyap di telan malam. Kebakaran hutan alas Purwo yang hebat menarik perhatian petugas. Helikopter dikerahkan, memutar di atas hutan yang terbakar, berusaha keras memadamkan api yang terus menjalar tak terkendali. Namun, di tengah semua kekacauan itu, hanya satu hal yang memenuhi pikiran Rani, Citra. Dia masih terjebak di dalam ruang bawah tanah. Dengan napas tersengal dan tubuh gemetar, Rani bergegas menemui petugas polisi agar segera mengerahkan bantuan untuk menyelamatkan Citra. Namun, api yang menutup mulut terowongan menjadi tantangan besar. Kobaran panas menghalangi jalan, membuat upaya penyelamatan semakin dramatis dan genting. Rani hanya bisa berdiri di tepi, hatinya dipenuhi ketakutan, berharap Citra masih hidup di bawah sana. Waktu terasa melambat, sementara api yang menderu semakin membuat udara di sekitar mereka terasa pengap. Akhirnya, petugas berhasil menembus mulut terowongan yang telah terbakar. Rani menahan napas saat tubuh Citra yang sangat lemah diangkat ke permukaan. Napasnya tersendat. Tim medis segera membawa mereka dengan ambulans menuju rumah sakit terdekat. Sementara itu, pencarian Sadil terus berlanjut. Polisi menyisir hutan, mencoba melacak jejaknya yang tiba-tiba lenyap. Namun, hutan alas Purwo yang lebat tampak menelan segalanya. Pria itu menghilang tanpa jejak, lenyap ke dalam bayangan gelap malam. Pertanyaan menggantung di udara. Mengapa Sadil melakukan ini? Bagaimana dia bisa menyembunyikan niat jahat dan jejaknya selama ini tanpa ada yang tahu? Lebih mengerikan, jika dia tidak ditemukan, apakah akan ada korban baru? Suara helikopter yang berputar di atas kepala, gemerisik hutan yang terbakar, dan bayangan Sadil yang hilang di kegelapan menyisakan misteri yang belum terjawab. Apa yang akan terjadi selanjutnya?